Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mengulik beberapa materi yang sebelumnya sudah ditugaskan. Yang pertama terkait dengan pembentukan negara, berupa struktur, lambang, lagu kebangsaan, mars atau yel-yel, beserta filosofi yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua mengenai salah satu tokoh filsafat yang cukup ternama yaitu Jürgen Habermas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan negara kami. Negara bernama Chandra di Muka. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah gunung api meletus hingga pada akhirnya meninggalkan kawah yang tidak aktif. Kawah yang tidak aktif kemudian hari menjadi sebuah tempat tinggal. Hingga akhirnya lambat laun menjadi negara tersembunyi. Negara Chandra di Muka pada awalnya merupakan negara yang tertinggal. Namun karena mampu memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam, negara Chandra di Muka berhasil maju dan berkembang. Letak geografis yang berada di cekungan bekas kawah membuat negara ini tersembunyi dari pengaruh dunia luar. Dinding-dinding kawah yang tinggi berfungsi sebagai tembok alami pertahanan jika ada serangan dari luar. Walaupun letaknya jarang diketahui, tetapi negara Chandra di Muka tidak boleh diremehkan dari kemajuan negaranya. Dengan lambang negara kawah yang menunjukkan bahwa kawah Chandra di Muka merupakan tempat yang menghasilkan kader-kader yang mempunyai kepribadian hebat, cekatan, dan tentunya berkualitas, serta memiliki slogan Bajira Anubawa Amara yang memiliki arti tanah lapang anugerah Tuhan. Marilah seluruh rakyat Chandra di Muka, semangat tetap maju ke depan. Angkatlah tanganmu, tegakkanlah badanmu, satukan niat untuk masa depan. Berjuang, maju, itulah pedomannya. Tuntaskan masalah, cari solusinya, rintangan tak menggetarkan dirimu. Negara maju, sejahtera tujuanmu, satukan semangat karena kita hebat. Satukan niat karena kita kuat. Chandra di Muka, Chandra di Muka, jayalah selamanya. Kami Chandra di Muka, negara istimewa, maju damai sejahtera, menggapai tujuannya, saling bekerja sama, satukan semangatnya. Chandra di Muka, jayalah selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 Filsafat dan Etika Komunikasi akan menyampaikan presentasi dengan materi terkait biografi dan teori-teori yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Namun sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alfian Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 201070300077. Ya, perkenalkan nama saya Azmi Oktan Syahramatullah
dengan nomor induk mahasiswa 201070300082. Perkenalkan, nama saya Farel Aribah Katurnada dengan NIM 2010703030084. Perkenalkan, saya Irfan Nur Arba dengan nomor induk mahasiswa 201070300089. Baitsal Badia, NIM 201070303091. Perkenalkan, nama saya Vinda Sikardawasti dengan NIM 2010700396. Perkenalkan, nama saya Yunan Sekil Fuad dengan nomor induk mahasiswa 201070300097. Perkenalkan, nama saya Mufahri, saya biasa dipanggil Fahri dengan NIM 201070301002. Perkenalkan, saya Naura Salsabila dengan NIM 20107030300103. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fajar dengan NIM 201070300113. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi serta karya dan juga prestasi dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan seorang filosof berkebangsaan Jerman. Ia dilahirkan di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni tahun 1929. Jürgen Habermas ini merupakan seorang filosof dan teoritis sosial yang memiliki pemikiran yang sangat kritis. Juga ia merupakan seorang filosof dan teoritis sosial yang paling berpengaruh pada masa abad kontemporer. Jürgen Habermas merupakan generasi kedua dari Madhab Frankfurt. Madhab Frankfurt ini adalah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filosof yang masih memiliki afiliasi atau hubungan dengan Institute for Social Forschung atau Institute for Social Research di Frankfurt, Jerman. Adapun karya dan prestasi dari Jürgen Habermas yaitu yang pertama, pada tahun 1962 ia menerbitkan buku dengan judul The Structural Transformation of Public. Setelah itu, pada tahun 1979 ia menerbitkan buku dengan judul Communication and the Evolution of Society. Setelah itu, pada tahun 1981, ia menerbitkan buku The Theory of Communicative Action. Setelah itu, pada tahun 1986, ia mendapatkan penghargaan dari German Research Foundation, yaitu penghargaan The Gottfried Wilhelm Leibniz Prize. Ya, untuk pendidikannya, Jürgen Habermas kemudian berstudi di Universitas Göttingen. Dia mempelajari kesastraan, sejarah, kemudian filsafat, serta belajar tentang ilmu psikologi dan juga ekonomi. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Bonn pada tahun 1954 dan hingga meraih gelar doktor, yaitu dengan studi yang ditempuhnya yaitu filsafat dan jadi doktor filsafat dengan sebuah disertasi tentang pemikirannya yang yaitu pemikiran Schelling. Kemudian 2 tahun setelahnya pada tahun 1956 Jürgen Habermas berkenalan dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt dan menjadi asisten dari Theodor Adorno. Ia banyak belajar tentang sosiologi dan juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Marxisme. Dan kemudian pada tahun 1964 dia studi di Universitas Frankfurt dan jadi seorang profesor di bidang filsafat dan sosiologi. Salah satu hasil penelitiannya dipublikasikan dan menjadi sebuah buku yang berjudul Student and Politics, yang dimana ini menjadi suatu karya yang bagus bagi seorang dirinya di masa itu. Habermas membangun kerangka teorinya secara holistik dalam kerangka yang kesamaan perspektif. Persatuan perspektif berasal dari sebuah visi kemanusiaan
yang berakar dan membentang dari tradisi Immanuel Kant dan Karl Marx. Mungkin itu saja, bisa dilanjut ke teman saya selanjutnya, dan juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Marxisme. Dan kemudian pada tahun 1964 dia studi di Universitas Frankfurt dan jadi seorang profesor di bidang filsafat dan sosiologi. Salah satu hasil penelitiannya dipublikasikan dan menjadi sebuah buku yang berjudul Student and Politics, yang dimana ini menjadi suatu karya yang bagus bagi seorang dirinya di masa itu. Habermas membangun kerangka teorinya secara holistik dalam kerangka yang kesamaan perspektif. Persatuan perspektif berasal dari sebuah visi kemanusiaan yang berakar dan membentang dari tradisi Immanuel Kant dan Karl Marx. Mungkin itu saja, bisa dilanjut ke teman saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori kritis yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Sebelumnya, ulasan Habermas mengenai filsafat atau refleksi epistemologis yang dilakukan oleh Kant, Hegel, dan Marx itu menghasilkan dua jenis kritik, yang kemudian arti kritik itu menjadi ciri khas dalam refleksi Habermas atas pengetahuan. Dan arti kritik ini Habermas terapkan dalam merefleksikan ilmu-ilmu kritis, sebuah ilmu yang memandu rasio dalam melakukan praksis emansipatoris, dan juga memandu rasio dalam menemukan kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembentukan diri manusia sebagai spesies. Kemudian dari hasil kritik itu, Habermas merumuskan 3 bentuk pengetahuan manusia, yang masing-masing dari pengetahuan tersebut memiliki sebuah kepentingan, seperti pengetahuan atas alam yang dihasilkan oleh kepentingan kognitif teknis, lalu pengetahuan sosial yang dihasilkan oleh kepentingan kognitif praksis, dan ilmu kritis yang mempunyai kepentingan emansipatoris. Teori kritis yang dikembangkan Jürgen Habermas yang pertama yaitu ilmu empiris dan kepentingan teknis. Habermas menyatakan bahwa kepentingan kognitif mengenai kepentingan teknis adalah hal yang mendasari ilmu-ilmu alam. Kepentingan teknis yang merupakan dasar dari ilmu alam, bahwa kita dapat berhubungan dengan alam karena diperantarai oleh kepentingan teknis. Kepentingan yang mendorong manusia untuk menjelaskan dan menguasai alam. Nomor 2 yaitu ilmu historis, hermeneutis, dan kepentingan praksis. Dalam segi epistemologi terdapat perbedaan antara ilmu alam dan ilmu budaya, di mana perbedaan epistemologi tersebut terletak pada objektifikasi subjek atas objek yang diteliti. Habermas menjelaskan bagaimana hermeneutika ini memahami makna atas produk budaya, di mana produk budaya itu terungkap melalui ekspresi kehidupan. Ekspresi kehidupan sendiri terdiri dari 3 macam bentuk bahasa, yaitu linguistik, tindakan, dan ekspresi pengalaman. Ilmu-ilmu budaya ini, atau Habermas menyebutnya ilmu historis hermeneutis, bersumber dari kepentingan manusia akan interaksi praksis. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu kritis dan kepentingan emansipatoris. Dalam refleksi yang ketiga ini, Habermas ingin menunjukkan sifat dasar dari rasio, yaitu emansipatoris. Di sini Habermas memadukan refleksi diri dari Fliech dan Marx. Habermas memadukan unsur Marxian karena ingin menjadikan refleksi diri ini mengarahkan pada kondisi sosial masyarakat seperti kritik ideologi. Teori kritis yang ditawarkan oleh generasi pertama dari Mazhab Frankfurt, mereka mengeluarkan kritik atas modernisme yang terbagi menjadi 6 garis besar, yaitu yang pertama, paradigma objektivisme dalam sains, di mana semua ilmu dipahami dalam paradigma objektif. Lalu yang kedua, mandul dalam praksis. Yang ketiga, tidak emansipatif. Lalu yang keempat, ilmu untuk ilmu bebas nilai. Yang kelima, melanggengkan kekuasaan yang mapan. Dan yang keenam, melupakan historisitas ide. Kemudian Habermas pun mencermati bagaimana gagasan dari generasi pertama yang ditawarkan oleh Mazhab Frankfurt itu mengalami kebuntuan. Ia pun akhirnya menemukan kesalahan dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya, di mana mereka masih mengakui bahwa relasi subjek-objek dan juga mengamini objektifikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa generasi pertama dari Mazhab Frankfurt terjebak dengan kritik yang dikeluarkan oleh mereka sendiri ketika mereka menganggap bahwa semua manusia modern itu sama, padahal dalam pernyataan yang pertama mereka mengatakan bahwa manusia itu kompleks.
Meskipun hasil dari teori kritis generasi pertama Menza Frankfurt ini berakhir dengan pesimis, namun teori kritis ini tetap menjadi basis bagi teori kritis yang dikembangkan oleh Habermas, sehingga Habermas pun melakukan beberapa hal pembaharuan dalam teori kritis yang dikembangkannya. Ilmu dan kebebasan nilai. Menurut para pendukung kebebasan nilai, mereka menyetujui bahwasanya ilmu harus bekerja dengan bebas dengan nilai dan memiliki metodologi yang sama, baik itu ilmu alam ataupun ilmu sosial. Sedangkan Habermas sendiri berpendapat bahwa metodologi antara ilmu alam dan ilmu sosial itu berbeda. Penelitian ilmiah diarahkan oleh kepentingan vital umat manusia, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Karena itu, aksioma tentang kebebasan nilai merupakan ilusi tidak hanya bagi ilmu-ilmu sosial, melainkan juga ilmu-ilmu alam. Habermas juga mengemukakan bahwa hanya rasio yang hanya sepenuhnya sadar akan kepentingan dalam kemajuan refleksi otonomi dan tanggung jawab yang tidak henti-hentinya. Berpikir dari setiap diskusi rasional akan mampu meraih kekuatan transenden dari kesadaran akan keterlibatan materialitasnya sendiri, dan rasio dimaksud adalah dengan melakukan refleksi diri kritis yang didorong oleh kepentingan untuk membebankan diri dari berbagai kendala, baik kendala dari luar maupun dari subjek pengetahuan, yaitu emansiporotis. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan dari penjelasan yang sebelumnya. Di sini Habermas membedakan taraf rasionalisme menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, rasionalisasi membuka kemungkinan aplikasi metodologi ilmu-ilmu empiris dalam tingkah laku rasional untuk mewujudkan sasaran-sasaran. Yang kedua, rasionalisasi mencakup pilihan-pilihan atas teknik-teknik untuk penerapan pertimbangan-pertimbangan teknis diterjemahkan ke dalam praktis, yaitu teknologi dan industri sistem sosial. Yang ketiga, rasionalisasi sebagai usaha-usaha untuk memenangkan kontrol atas proses-proses tertentu dengan prediksi ilmiah. Yang terakhir, yang keempat, rasionalisasi mencakup menerjemah pengambilan keputusan ke dalam mesin. Mesin akan melakukan rutinisasi keputusan atas dasar nilai-nilai seperti efektivitas, produktivitas, dan seterusnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang masyarakat, sejarah, dan paradigma komunikasi. Jürgen Habermas menambahkan sebuah konsep komunikasi di dalam teori kritis, karena Jürgen Habermas berpendapat bahwa ketika komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan dan kebuntutan dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya. Habermas menerima asumsi Marx bahwa sejarah berjalan menurut logika perkembangan tertentu. Namun ia tidak setuju mengenai teknologi dan ekonomi yang dapat menjadi motor perkembangan sejarah. Karena menurut Habermas, peranan teknologi dan ekonomi tidak bisa diuniversalkan untuk segala zaman dan segala bentuk formasi sosial. Sehingga kemudian Habermas mengganti paradigma produksi dan materialisme itu menjadi paradigma komunikasi, bahwa ia mengutamakan peranan struktur komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaruan yang ketiga yaitu alternatif Habermas tentang rasio komunikatif dan pencerahan. Habermas mengatakan bahwa kritik hanya akan maju dengan landasan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai praktis komunikatif atau tindakan komunikatif. Dalam rasio komunikatif, sifat mengobjektifkan yang membuat subjek memandang dirinya sebagai entitas di luar tak lagi menjadi istimewa, sehingga menurut paradigma baru tersebut, beliau ingin mempertahankan isi normatif yang terdapat dalam modernitas dan pencerahan kultural. Isi dari normatif modernitas adalah apa yang disebutnya dengan rasionalisasi dunia kehidupan dengan dasar-dasar komunikatif. Dunia kehidupan ini terdiri dari atas masyarakat, kepribadian,
dan kebudayaan. Rasionalisasi dunia kehidupan ini dimungkinkan lewat tindakan komunikatif sehingga akan menghasilkan 3 segi yang akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya mengenai 3 segi tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 segi yang menjadi hasil dari rasionalisasi. Yang pertama adalah segi reproduksi kultural. Segi reproduksi kultural yang menjamin bahwasanya dalam situasi-situasi baru yang muncul tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktek sehari-hari. Kemudian yang menjadi segi atau poin yang kedua yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi selanjutnya tetap terjamin dan penyelarasan sejarah individu dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara. Kemudian untuk segi atau poin yang ketiga itu sosialisasi. Sosialisasi yang menjamin bahwa situasi-situasi baru dapat dihubungkan dengan apa yang ada di dunia melalui tindakan komunikatif. Jadi dengan adanya 3 hasil atau 3 segi rasionalisasi ini memastikan bahwa sesuatu yang baru itu dapat dihubungkan melalui tindakan komunikatif. Selanjutnya adalah dalam buku ciptaan Habermas dengan judul The Theory of Communicative Action, Habermas sendiri menyebutkan 4 macam klaim. Yang pertama adalah jika ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, berarti mencapai klaim kebenaran. Yang kedua adalah jika ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, berarti mencapai klaim ketetapan. Selanjutnya, yang ketiga adalah jika ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah, berarti mencapai klaim autentisitas atau kejujuran. Dan yang terakhir adalah yang keempat, disebutkan bahwa akhirnya jika mencapai kesepakatan atau klaim-klaim di atas tersebut itu ada 3 diantaranya, secara keseluruhan berarti mencapai klaim komprehensibilitas. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 tentang biografi dan teori-teori yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.